Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, saya akan memberikan sedikit informasi mengenai kancah perpolitikan di Indonesia ini dan berita-berita mengenai penyalahgunaan hukum dan keadilan di negeri Indonesia ini. Sekarang ini ada berita baru lagi yang judulnya seperti ini, saya bacakan. Heboh Verdi Sambo kuliah S2, syarat SKCK dipertanyakan, pengacara Brigadir J sakit keras. Judulnya ini saya dapat dari off the record. Kita baca ringkasan videonya saja ya, saya hanya membaca seperti ini. Kita baca, tunggu dulu. Nah, lumayan panjang. Video ini membahas dua topik utama yang menjadi perbincangan hangat di publik Indonesia. Perbincangan hangat. Verdi Sambo kuliah S2 teologi. Topik: Verdi Sambo terpidana kasus pembunuhan berencana diketahui sedang menempuh pendidikan S2 program teologi di STT GGI secara daring online dari balik lapas Cibinong. Hebat. Terpidana kasus pembunuhan kok bisa berpendidikan, ya bagus sih. Cuman apakah ya ini? Kita baca selanjutnya. Kontroversi netizen mempertanyakan hak pendidikan narapidana, terutama terkait syarat administrasi seperti SKCK yang biasanya diwajibkan bagi pelamar beasiswa pendidikan. Pada umumnya muncul pula skeptisisme publik mengenai apakah Verdi Sambo benar-benar berada di dalam lapas atau mendapatkan keistimewaan khusus. Nah, netizen itu ada peribahasa yang mengatakan seperti ini ya. Sedalam-dalamnya menyembunyikan bangkai, serapat-rapatnya itu bakal tercium juga ya. Kita tunggu saja berita nanti selanjutnya, semoga ya. Terus poin yang selanjutnya, pendidikan napi. Meskipun ada perdebatan secara hukum, narapidana memang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan sebagai bagian dari upaya pembinaan dan pertobatan. Nah, kalau ini setuju saya sih. Namun di sini ada keistimewaan khususnya ini, apakah benar atau tidak? Tapi sekelas Verdi Sambo ya, masa Verdi Sambo. Nomor 2, kondisi kesehatan Komarudin Simanjuntak. Topik: pengacara yang dikenal sebagai pejuang keadilan dalam kasus Brigadir J ini kini dalam kondisi sakit keras. Kondisi: video yang viral di media sosial memperlihatkan beliau terbaring lemah dengan keluhan mual dan sesak napas. Belum ada kepastian mengenai diagnosa penyakit pastinya, namun kondisinya memicu simpati luas dari masyarakat mengingat rekam jejaknya dalam menangani kasus-kasus besar seperti kasus ANS, Kosasih, dan pro bono untuk Brigadir J. Oh iya ya, dulu Brigadir Joshua kalau salah. Seperti itu. Kita doakan saja ya, semoga diberikan kebaikan. Kesimpulan video ini menyoroti perbedaan persepsi publik terhadap dua tokoh yang sedang menjadi perhatian. Di satu sisi ada keraguan publik terhadap transparansi fasilitas bagi narapidana kelas berat Sambo, termasuk kelas berat Sambo ya.
Aduh. Terus sekarang yang lagi rame itu apa, Buher Budi Hermanto yang menangani kasusnya Pak Jokowi, ijazahnya Pak Jokowi juga itu ada kekayaan yang tidak wajar di rekeningnya sampai 52, berapa miliar gitu. Kan tidak wajar, seorang apalah jabatannya juga tidak, cuman apa jabatannya Budi Hermanto itu yang menangani kasus Pak Jokowi, ternyata uangnya mencurigakan. Untuk itu KPK tolong bekerja, kalian dirgaji rakyat, tolong diperiksa. Prabowo menyuruh tidak ada satupun yang kebal hukum, pokoknya mau dari Gerindra, mau dari luar Gerindra, mau rakyat kecil, rakyat besar, kalau ada uang tidak wajar diperiksa. Prabowo mengatakan seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa terungkap semua tidak wajar, karena uangnya tidak halal, sedangkan kalian itu menafkahi anak istri dipakai uang tidak halal. Bagaimana? Mikir terus sampai mana tadi? Ini ada dan di sisi lain ada empati mendalam bagi seorang figur publik yang sedang berjuang melawan penyakit. Ya, figur publiknya siapa? Pak Komarudin itu yang berjuang dulu memperjuangkan apa kasusnya Brigadir J sama Sambo kalau nggak salah itu, dan terdakwanya kan Ferdi Sambo. Aduh, parcok. Kita lihat lagi ya berita dari off the record Mbak Enggi Beta. Ada lagi ini nih yang dari, nah, viral anggota DPR Jember yang masih bocah main game dan merokok saat rapat bahas stunting anak ex DPR dan cucu Kiai. Aduh, cucu Kiai terus anak ex DPR. Aduh, aneh-aneh ini. Banyak pejabat seperti ini ya. Pantesan negeri ini rusak. Naudzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita perlindungan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Kita bacakan seperti biasa, kita bacakan ringkasan videonya ya. Untuk yang belum subscribe, komen, dan like, silahkan, supaya saya bisa bersemangat lagi dan bisa channel saya naik lebih tinggi, supaya bisa memberikan informasi-informasi lagi yang lebih baik lagi. Seperti itu. Kita langsung bacakan video ringkasannya. Judulnya tadi ya, yang viral itu. Video ini membahas kontroversi mengenai Ahmad Syahri As-Siddiq. Ahmad Syahri As-Siddiq. Namanya As-Siddiq. Ahmad Syahri As-Siddiq. Gak malu sama nama apa ya. Anggota DPRD Jember termuda dari Partai Gerindra yang viral karena mereka merokok dan bermain game saat rapat resmi mengenai stunting. Oh, ini dari Gerindra ya. Silahkan Pak Prabowo, ini anak buah Anda nih. Pecat sekalian karena tidak memberikan contoh. Poin-poin utama dalam video tindakan disiplin partai. Majelis Kehormatan Partai Gerindra telah menyidangkan Ahmad Syahri pada 15 Mei 2026 dan memberikan teguran keras. Jika ia mengulangi pelanggaran serupa, ia terancam diberhentikan sebagai anggota DPR. Oh, baru ditegur. Ya, mudah-mudahan lah. Kalau masih pecat saja. Profil dan latar belakang Ahmad Syahri, 25 tahun, merupakan anak dari mantan anggota DPR RI dan cucu dari pengasuh pondok pesantren Al-Qadiri Jember. Ia terpilih dengan sekitar 13.000 suara. Video menyoroti keraguan publik mengenai kapasitasnya, rekam jejak pendidikannya, gelar sarjana ekonomi yang dipertanyakan, serta fenomena politik dinasti. Oh, politik dinasti ternyata. Aduh, merajalela di Konoha.
Ini negeri demokrasi coy, bukan dinasti. Aduh, kritik etika publik. Para pembawa acara menekankan pentingnya etika bagi pejabat publik, terutama saat membahas isu krusial seperti stunting. Mereka membandingkan perilaku ini dengan etika terpuji yang ditunjukkan siswa SMA Negeri 1 Pontianak dalam sebuah kompetisi baru-baru ini sebagai bentuk kontras. Nah, seperti itu. Yang kemarin viral juga itu yang kasusnya cerdas cermat itu. Malah yang tidak cerdas dan tidak cermat itu dari jurinya. Misin kek, malu-maluin. Poin terakhir, refleksi demokrasi. Pembahasan juga meluas pada tanggung jawab pemilih dalam menentukan wakil rakyat dan perlunya partai politik lebih selektif dalam mengusung calon yang memiliki kapabilitas dan etika, bukan sekedar mengandalkan ketokohan keluarga. Nah, susah lah untuk sekarang mah susah, soalnya kepengen jadi anggota DPR itu harus punya kekayaan berapa. Dulu Prabowo pernah bilang mau jadi gubernur dulu hampir sekitar 800 miliar atau 300 miliar kalau nggak salah itu. Mau jadi gubernur, kalau punya uang katanya kesini, kalau tidak punya uang dibiarkan karena katanya butuh ini butuh itu. Nah, seperti itulah partai-partai di kita, partai uang. Sekian dulu ya, saya nanti akan membahas video-video yang menarik lainnya, dan semoga video channel YouTube saya banyak subscribe, banyak like, banyak komen, dan saya juga semakin memperbaiki video-video saya di kemudian hari. Semoga kita semua berada dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kasih sayangnya dan perlindungannya. Untuk itu sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tunggu saja video yang menarik lainnya kita bahas di sini.